Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kota dan Provinsi Bali akan melahirkan pemimpin baru melengkapi anggota DPRD yang sudah dilantik. Sejumlah tantangan pemimpin Bali diungkapkan kalangan generasi Z Bali dan kalangan akademisi di acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru, di Warung Bali Coffee Jalan Veteran 63 Denpasar belum lama ini. Salah satunya adalah pemimpin Bali harus berani mundur jika gagal memenuhi janji politiknya. Seperti soal sampah, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Gede Doni Damar Agayu mengatakan masalah utama yang dihadapi Bali dan paling urgen adalah soal penanganan sampah. Bagi kami mahasiswa, khususnya generasi Z di Bali, itu masalah utama yang sekarang terjadi di Bali itu masalah sampah. Karena masing-masing desa sekarang sudah menyiapkan TPS. Nah, di TPS tersebut, kita bukan mengelola sampah di TPS tersebut, tapi kita masih mengimpor sampahnya itu ke wilayah seperti di Bandung, kita masih membawa sampah itu ke Petang, tempat pembuangan akhir di sana. Nah, jadi gimana mengefisiensikan adanya TPS agar pengelolaan sampah di desa-desa tersebut bisa mengelola sampahnya di desa tersebut, bukan langsung mengimpor lagi ke TPS pusatnya. Dia berharap semua paslon mengkampanyekan program soal sampah dan berkomitmen serius menangani masalah ini. Rekannya, I-Kadek Agus Aditya Putra, Wakil Ketua BEM FH Unmas juga menyoroti soal sampah dan perlunya anak muda Bali selektif menggunakan medsos agar tepat dan beretika. Dia juga menunut program real calon pemimpin Bali dalam mengatasi masalah sampah. Sama seperti yang dipaparkan pertama tadi, itu terkait dengan masalah sampah serta masalah kemacetan yang tentu di Bali masih menjadi suatu masalah atau concern yang perlu diatasi secepatnya. Nah, kita tahu bahwa Bali merupakan pulau yang menjual pariwisatanya, tentu itu menjadi suatu hal yang primer lah untuk suatu pemimpin ke depannya itu dapat atasi serta menciptakan program-program yang sekiranya dapat menanggulangi dan mencegah atau mengurangi dan mencegah dari permasalahan tersebut dapat terjadi. Mantan fungsionaris KPU Bali, Dr. Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa menuntut calon pemimpin di kabupaten kota dan Prof. Bali sejak masa kampanye beradu gagasan dalam menangani sampah dan upaya memperkuat budaya dan adat Bali. Dia mendesak agar pemimpin berjanji menangani masalah sampah dan pariwisata. Dia harus satya wacana dan harus berani mundur jika gagal memecahkan masalah itu dalam kurun waktu yang ditentukan. Dengan demikian rakyat memiliki gambaran jelas siapa pemimpin pilihannya. Janji-janji dan kritik itu biasa dan wajar. Seperti saya bilang, jagalah kata-katamu seperti menjaga nyawamu. Wasite nimitante anemu rayu, wasite nimitante anemu mitra, wasite nimitante anemu panti. Dengan berjanji, berkata-kata, mengkritik, Anda bisa mendapatkan teman. Dengan berjanji dan berkata-kata, Anda juga bisa mendapatkan kerahayuan. Tapi sebaliknya, dengan janji dan kata-kata yang tidak ditepati, Anda akan menemukan ajalnya atau binasa atau dijauhi orang. Jadi penting ini melalui media Bali Post dan media yang lainnya, saya berharap apa yang dijanjikan, apa yang menjadi persoalan di Bali, kemudian dijanjikan dalam bentuk program menjadi rekaman kita bersama agar masalah-masalah Bali dan sekitarnya termasuk kabupaten kota bisa diselesaikan. Tidak terlalu muluk-muluk tetapi real apa yang terjadi, apa persoalannya harus diselesaikan dengan baik, dan saya pikir kapasitas pemimpin yang sekarang calon-calon itu mampu. Saya berharap ini menjadi pegangan kita semua. Itu kata mundur tadi bagaimana Pak? Perlu ya kalau misalnya nanti terpilih dengan janji-janjinya, ada yang bilang akan bikin ini 1 tahun, ada yang akan sampahnya akan selesai, ternyata 1 tahun 2 tahun tidak terwujud, ya harusnya mundur. Soal pengawasan, Ketut Aryani dari Bawaslu Bali menegaskan pengawasan bukan hanya saat kampanye dan penoblosan melainkan dimulai sejak pendaftaran pemilih. Termasuk ikut mengawasi dugaan praktik money politik yang terjadi di Bali. Soal praktek politik uang, dia tegaskan penerima dan pemberi akan kena sanksi hukum. Bagi dia, bukan hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan, juga bisa dilakukan mahasiswa dan masyarakat lewat pengawasan partisipatif. Termasuk mengawasi paslon soal riwayat pendidikannya yang diragukan. Ya, pertama yang dilakukan Bawaslu tentu mensosialisasikan ya Pak ya, bagaimana agar informasi itu
tidak bisa terlaksana. Maksudnya apakah akan ada dana dan lain sebagainya itu. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya jika pun ada upaya untuk memberikan, kalau tidak ada upaya menerima, itu tidak akan terjadi. Politik uang itu tidak terjadi. Maka dari itu, itulah yang kita gaungkan, kita sosialisasikan. Dan itu tidak hanya digaungkan oleh pengawas pemilu saja atau Bawaslu saja. Mari kita bersama-sama lawan berita-berita tersebut dan jangan sampai terjadi. Bawaslu Bali juga mengajak mahasiswa dan masyarakat bisa ikut mengawasi kampanye agar tak melibatkan anak-anak dan menjaga netralitas ASN dan aparat keamanan serta persyaratan kampanye masuk kampus. Su Echa melaporkan.